Bab 428. Pemuda itu bernama Kenzi. Melihat Juan Hardy membawa sekelompok gangster untuk mencari masalah, Dian Utami gemetar gugup dengan sepasang sutra hitam yang cantik, dan dengan begitu dia membuang koper itu, berbalik dan melarikan diri. Tetapi di belakang gang, ada juga beberapa bajingan acak yang berjalan dari kegelapan, semuanya dengan seringnya jahat, yang segera membuat Dian Utami takut dan tidak lagi berani berlarian dengan santai. Kenzi dan Dian Utami terjepit di antara dua gangster di depan dan belakang. Juan Hardy melangkah maju dengan senyum cabul di wajahnya. "Dian kecil, apakah kamu akan lari lagi? Bukankah kamu berlari sangat cepat malam itu ketika kami mengejarmu? Mengapa kamu tidak melarikan diri lagi?" "Haha, malam ini kamu jatuh ke tangan kakak Juan, kakak pasti tidak akan menyakitimu." Hahaha. Juan Hardy dan sekelompok bajingan tertawa bersama, mereka semua memandang dada membuncit Dian Utami dan kecantikan sutra hitam yang seksi dan ramping dengan tampilan yang menyedihkan dan kasar. Adapun Kenzi di samping, Juan Hardy menganggapnya sepenuhnya sebagai udara dan mengabaikannya secara otomatis. Karena penampilan di wajah Kenzi telah berubah, Juan Hardy tidak tahu bahwa pria ini adalah bajingan yang dia cari, yang memukulnya, dan berpikir bahwa orang ini hanyalah seekor kucing atau anjing yang mengikuti pramugari yang cantik. Dian Utami panik dan memohon, "Tuan Juan, tolong lepaskan saya tidak menyinggung Anda. Pemuda yang memukul Anda tidak bersama saya, namanya Kenzi. Jika Anda ingin balas dendam, pergi temukan dia, saya tidak tahu kemana dia pergi." Setelah mendengar ini, Kenzi tidak bisa tidak meliriknya. Pria baik, pramugari cantik ini bukan lampu hemat bahan bakar, dan dalam sekejap mata dia menjualnya, dan bahkan memberitahu si gemuk Juan namanya. Tetapi dia juga tahu bahwa saudari yang putus asa ini agak berhati-hati, setidaknya dia tidak menunjukkan di mana dia tinggal. Tidak masalah kemana dia pergi, saudara Juan sebenarnya tidak peduli di mana anak itu bersembunyi. Juan Hardy berkata dengan bangga, "Saudara Juan sangat kuat dan memiliki begitu banyak saudara untuk melayani, cepat atau lambat aku akan menemukan bajingan itu." Dia tersenyum dan berkata, "Kuncinya adalah saudara Juan telah menemukan Anda." Selama menangkap kecantikan imut ini di tangan, kemarahan saudara Juan di dalam hatinya menghilang. Saat dia berbicara, dia mencondongkan tubuh ke depan sambil tersenyum, dan dengan licik mengulurkan tangannya, mencoba menyekat dada segar Dian Utami. Dian Utami sangat ketakutan sehingga dia melompat dan berteriak, dan buru-buru menutupi dadanya untuk menghindarinya. Pada saat ini, Kenzi berjalan dan memblokir Dian Utami dengan tubuhnya, menghalangi Juan Hardy, yang ingin terus menggoda Dian Utami. "Jika kamu tidak ingin menemui kematian, pergilah secara otomatis," Kenzi berkata dengan dingin. Dia membenci Juan Hardy, seorang pria gendut yang bejat. Jika mereka ingin memancing masalah, dia tidak keberatan membuat segalanya menjadi lebih besar dan menghancurkan Juan Hardy dan yang lainnya. Kenzi tiba-tiba muncul dan mengucapkan kalimat seperti itu, Juan Hardy dan semua bajingan tertegun sejenak. Terutama Juan Hardy, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di samping Dian Utami sangat buta. Dia jelas melihat ada begitu banyak penjahat memegang pipa baja di sisinya, tetapi dia berani membela Dian Utami. Dian Utami juga terkejut bahwa pria yang mengikutinya ini tidak terkait dengannya, tidak hanya tidak melarikan diri sendiri, tetapi juga berani membelanya, benar-benar tidak terduga. Juan Hardy mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, "Tuan kecil, apakah kamu punya air di kepalamu?" Dia berjalan dan berkata dengan arogan, "Kamu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan padaku lagi? Pergi," kataku. Kenzi tidak mengatakan omong kosong apapun, hanya menendang perut si gemuk Juan, menendangnya seperti bola, yang menjerit dan terpelanting. Anak ini berani menyerang Presiden Juan. Pada saat ini, sekelompok bajingan meledak. Mereka semua mengangkat pipa baja, mengepung Kenzi dengan tergesa-gesa, dan menatapnya dengan tajam. Wajah cantik Dian Utami penuh ketakutan, dan sepasang keindahan sutra hitam bergetar, dia sangat takut sehingga dia mundur lagi dan lagi. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria yang mengikutinya begitu ceroboh, dia memukuli Juan Hardy tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidakkah dia tahu bahwa di hadapan begitu banyak penjahat ganas, dia akan dipukuli sampai mati hidup-hidup? Kamu harus meminta maaf kepada Presiden Juan, jika tidak masalahnya akan menjadi besar." Dian Utami dengan cepat mengingatkan, berusaha menjaga situasi sekecil mungkin. Dia menduga bahwa orang ini pastilah tipe idiot yang sembrono dan impulsif, atau ada yang salah dengan otaknya. Rekan setim babi yang perilakunya yang sembrono tidak disebut membantu, tetapi membuat masalah semakin besar. Tidak hanya dia dalam masalah, tetapi dia juga dalam masalah besar. "Jaga dirimu, pergi ke sudut dan sembunyikan." Kenzi mengabaikan pengingat Dian Utami, dia melihat banyak bajingan di depannya, dan hanya penghinaan yang ada di hatinya. Pada saat ini, Juan Hardy bangun dengan tergesa-gesa, dia menunjuk dengan keras, dan memarahi dengan liar, pukul aku dengan keras." Saya ingin dia mengerti bahwa jika dia berani memprovokasi saya Juan Hardy, saya pasti akan mau. Dia makan kotoran. Saat berikutnya, sekelompok bajingan mengangkat pipa baja mereka dan bergegas menuju Kenzi,
tetapi mereka hanya sekelompok bajingan yang berkeliaran di jalan. Jika mereka ingin bertarung dengan Kenzi, Kenzi bisa menghancurkan mereka sampai mati. Kenzi hanya mengabaikan tongkat yang memukulnya. Bahkan meski dia terkena tongkat itu tidak menyakitkan. Bajingan yang bergegas dipukulinya dengan kejam, dan orang-orang itu terus jatuh ke tanah, disertai teriakan yang tak ada habisnya. Ada 20 atau 30 orang di geng ini, dan Kenzi hanya satu orang, tetapi Kenzi tidak perlu menggunakan cara khusus seperti tenaga dalam sejati dan kekuatan spiritual. Kaki dan tangan gangster ini, setiap kali mereka menabrak tanah, mereka akan mengingat suara pecahnya tanah. Para gangster ini dipukuli dengan sangat menyedihkan. Hanya dalam setengah menit, sebagian besar tanah jatuh ke tanah, merangkak dan menangis dengan sedih. Masih ada 2 atau 3 bajingan yang tersisa. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka pucat, kaki mereka lemah, dan mereka tidak berani maju lagi. Pada saat ini, ketika mereka melihat Kenzi berjalan ke arah mereka, para bajingan ini ketakutan. Dengan teriakan, semua orang sepertinya melihat hantu, membuang pipa baja, berbalik dan berlari liar. Dian Utami meringkuk di sudut dan menyaksikan dengan kaget. Ketika dia melihat begitu banyak bajingan dirobohkan oleh pria kejam itu dalam sekejap mata, dia terkejut seperti melihat pahlawan super yang perkasa dan mendominasi dalam film. Di arah lain, Juan Hardy hampir takut untuk buang air kecil, kakinya gemetar, seolah-olah diisi dengan timah dan tubuhnya yang gemuk terus tenggelam. Melihat Kenzi mendekat, dia secara naluriah ingin lari, tetapi karena dia adalah pria setengah baya yang gemuk, dia jauh lebih lamban daripada bajingan muda itu, dia hanya berbalik melemparkan dirinya. Kenzi berjalan tanpa tergesa-gesa. Juan Hardy tahu bahwa dia akan berakhir dengan patah kaki, jadi dia hanya meratap dan berlutut di depan Kenzi. Pahlawan, pahlawan ini. Juan Hardy melambaikan tangannya berulang kali, dan meratap, jangan pukul aku tahu aku salah. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan tidak peduli tentang sesuatu yang kecil seperti saya. Kenzi perlahan mengangkat pipa baja, meski kamu tidak mau, aku akan patahkan kakimu. Jangan, jangan. Juan Hardy berkata dengan wajah sedih, aku memakan sampah. Dibandingkan dengan mematahkan kakinya, pasti lebih hemat biaya untuk mengunyah sepotong kotoran. Si gemuk Juan adalah orang yang cerdas dan secara alami tahu bagaimana memilih. Dia buru-buru merangkak, mencubit hidungnya, dan menekan rasa mualnya. Tepat di sebelah tempat sampah, dia menggerogoti. Begitu dia menggigit, si gemuk Juan tidak tahan lagi. Bab 429. Pramugari ingin jatuh cinta. Ketika Juan Hardy melarikan diri, dia tampak sangat malu dengan cara dia berguling dan merangkak. Dian Utami berjalan lemah di depan Kenzi, menatapnya dengan kaget, berpikir dalam hatinya, pria aneh yang mengikutinya ini sangat maskulin, apakah dia dikirim oleh Tuhan untuk melindungiku? Nona Dian, kamu aman sekarang, pulanglah, aku tidak akan mengantarmu. Kenzi tahu bahwa tidak nyaman untuk berbicara dengannya dengan wajah Kenan Harimurti, jadi dia membantunya membawa kopernya, dan kemudian berbalik pergi begitu saja. Tunggu. Dian Utami berlari ke depan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu memberitahuku bahwa kamu tidak sengaja mengikutiku, bahwa kamu adalah seorang reporter, kan? Ya. Kenzi mengangguk dan memilih menunjukkan padanya ide reporter kartu di dadanya. Dian Utami melihatnya dengan jelas, dan itu memang seorang reporter, jurnal medis Asia, yang bernama Kenan Harimurti. Nama yang begitu mendominasi. Dian Utami mengembalikan sertifikat kepadanya dan menunjukkan senyum menawan, terima kasih, saya salah paham sebelumnya. Saya tidak berharap Anda, seorang reporter, begitu kuat, seperti bintang seni bela diri dalam film, yang akan mengalahkan orang-orang jahat itu dengan santai. Terima kasih kepada Anda hari ini, kalau tidak, saya tidak akan berakhir dengan baik di tangan Juan yang bau itu. Dian Utami tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya, Tuan reporter, bisakah Anda menceritakan berapa nomor telepon Anda? Saya akan mengundang Anda untuk makan malam beberapa hari nanti, untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Apakah itu makan? Dian Utami terutama ingin berteman dengan reporter yang kuat ini. Tuan Kenan Harimurti di depannya, tidak hanya perkasa dan mendominasi, dan memiliki kejantanan yang sangat istimewa, Dian Utami sangat mengaguminya di dalam hatinya. Aku tidak perlu meninggalkan nomor telepon, kurasa kita akan bertemu lagi. Kenzi meninggalkan senyum misterius, lalu berbalik dan pergi. Dian Utami berdiri di sana dengan linglung, dengan cahaya aneh berkedip di mata besarnya yang indah. Dia sedikit bingung. Mengapa reporter bernama Kenan Harimurti ini tidak ingin menyimpan nomor teleponnya untuk dirinya sendiri? Juga, apa yang dia maksud ketika dia mengatakan kita akan bertemu lagi? Untuk pramugari muda dan cantik seperti dia, pria biasanya berinisiatif untuk meminta nomor teleponnya, tetapi dia tidak pernah meminta nomor telepon seorang pria. Dia akhirnya melakukannya hari ini, tetapi pihak lain menolak dengan sopan. Tapi selain sedikit malu, dia merasa bahwa pihak lain sangat misterius, terutama senyum aneh yang dia tinggalkan barusan, yang membuat Dian Utami bingung.
Kenzi dengan cepat kembali ke kamar soannya dan diam-diam mengendurkan energi yang mengendalikan titik akupuntur di tubuhnya. Di cermin, fitur wajah milik Kenan Harimurti berangsur-angsur bergeser, dan wajah ini berubah kembali menjadi wajah Kenzi. Dia menghela nafas pelan, lalu mengambil handuk dan mandi dengan nyaman. Kebisingan tram yang bergemuruh hampir tanpa henti sepanjang malam, dan baru setelah pukul 5 pagi Kenzi nyaris tidak tertidur. Pada siang hari berikutnya, ketukan di pintu membangunkan Kenzi dari tidurnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat bahwa itu tidak lain adalah Dian Utami, seorang pramugari yang tinggal di seberangnya. "Wow, kamu melebih-lebihkan, ini sudah jam 12, kamu masih tidur, hidupmu di luar negeri terlalu dekaden." Pada saat ini Dian Utami tidak mengenakan seragam pramugari, kemeja pendek rajutan putih, biru celana pendek denim, payudara menonjol, paha seputih salju, modis dan tampan, memancarkan vitalitas muda. Kenzi tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan memberinya sebotol air mineral. "Kenzi, tahukah kamu bahwa kemarin aku bertemu dengan seorang pria dengan aura yang sangat misterius, yang sangat mirip dengan tubuhmu?" Kenzi sedang menyikat giginya di kamar mandi, tetapi Dian Utami tidak menghindar darinya, hanya mengoceh di sana, menghadap punggungnya dengan tank top dan celana pendek. "Bahkan namanya sangat mirip denganmu, namamu Kenzi Harimurti, dan namanya Kenan Harimurti, dan bahkan lebih kebetulan, dia juga membantuku mengajari si cabul gemuk bernama Juan, seperti yang kamu lakukan waktu itu." Omong-omong, Dian Utami mengingat keagungan reporter yang mendominasi dan kejam, dan dia tidak bisa membantu menunjukkan lamunan yang tak terbatas. Setelah waktu yang lama, Kenzi selesai mencuci dan mulai berpakaian dengan tidak tergesa-gesa. Baru pada saat itulah Dian Utami memperhatikan masalah pria dan wanita yang ada di kamar yang sama. Dia tersipu cantik dan membalikkan punggungnya dan berkata, "Tahukah Anda bahwa tadi malam, pria gendut bermarga Juan muncul lagi? Jika saya tidak kebetulan bertemu reporter yang terlihat sangat mirip dengan Anda, saya kira saya tidak bisa melarikan diri, pasti akan ada masalah." Dia mengulangi apa terjadi tadi malam. Kenzi juga tidak menyela, dia dengan santai memainkan rambutnya di cermin dan mendengarkannya menyelesaikan cerita semalam. "Haha, reporter bernama Kenan Harimurti itu benar-benar kuat. Dia memukuli si gemuk Juan dan yang lainnya ke tanah, dan akhirnya membuat si gemuk Juan menangis. Sungguh melegakan." Dian Utami, wajahnya penuh dengan senyum mabuk, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri, "Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, aku mungkin sedang jatuh cinta. Tadi malam aku bermimpi tentang Kenan Harimurti yang misterius dan kuat yang tiba-tiba muncul." Setelah mendengar ini, Kenzi menoleh dan melihat padanya tanpa ekspresi. "Hei, Nona Dian, begitu saja, kamu bisa jatuh cinta?" Dian Utami berkata, "Mengapa aku tidak bisa jatuh cinta seperti ini? Aku suka misterinya, dan aku juga menyukai dia yang mendominasi dan kuat. Aku lebih suka kejutan yang dia berikan padaku, rasanya seperti disengat arus listrik." Dia berhenti dan berkata dengan marah, "Lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahumu, bagaimanapun, Kenan Harimurti tipe yang saya suka." Kenzi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, mengambil kunci di atas meja, berkata sengaja atau tidak sengaja, "Saya menyarankan Anda, jangan suka seseorang yang tidak Anda kenal. Saran bagimu, apa yang kamu lihat seringkali bukanlah apa yang kamu lihat, semuanya ilusi." Dian Utami meliriknya, "Apa maksudmu, mengapa aku tidak bisa menyukainya?" Setelah jeda, dia berkata dengan lembut lagi, dan berkata dengan jelas, "Saya mengerti. Apakah kamu seperti si gemuk Juan itu, kamu juga ingin memilikiku?" Dian Utami mengangguk dengan pertanyaan keras. Kenzi sedikit malu, "Dari mana pikiran kamu itu berasal?" "HMPH, aku sungguh-sungguh memperingatkanmu, bahkan jika kamu menginginkanku, itu tidak berguna." Dian Utami menyatakan dengan arogan, "Meskipun aku menganggapmu sebagai teman, tapi aku tidak menganggapmu sebagai teman lebih seperti itu, aku tidak mengizinkanmu untuk diam-diam menyukaiku di hatimu." "Ini." Kenzi tanpa malu-malu berkata, "Mengapa kamu berpikir seperti ini?" Dian Utami berkata, "Karena kamu tidak sama kuatnya Kenan dan tidak memiliki temperamen misterius. Karena Anda baru saja pergi ke luar negeri, Anda adalah seorang pemuda sederhana yang bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Meskipun saya tidak meminta orang kaya, tapi tidak bisa sepertimu, setidaknya, dia harus memiliki identitas dan profesi yang baik seperti reporter." Setelah mendengar ini, Kenzi terdiam untuk waktu yang lama. Bab 430. Pergi, kami tidak memerlukanmu. Setelah Dian Utami pergi, Kenzi meninggalkan gedung sewaan dan datang ke klub selai lagi. Pengurus rumah tangga Velio melihat bahwa Kenzi datang lagi dan tidak mau menerimanya, tetapi Kenzi berkata bahwa dia harus menemui Rio Selai. "Nona, orang yang ingin menemui Tuan, ada di sini lagi. Anda memberinya sejumlah uang pada waktu itu, dan saya mengatakan kepadanya dengan jelas untuk tidak datang lagi, tetapi hari ini dia datang ke pintu lagi." Nindi Selai yang cantik setelah mendengar ini, wajahnya tegang, dia mengenakan pakaian olahraga hitam ketat, yang menguraikan sosok panas dari tubuh yang panas, dan kakinya yang panjang lurus, berjalan cepat ke Kenzi.
Di belakangnya, ada beberapa pria kekar berjalan dengan langkah besar, mengenakan pakaian seni bela diri seragam. Jelas semuanya adalah murid yang berlatih seni bela diri di aula perguruan Sly. Nindi Sly tidak ingin terlibat lebih jauh, dan berkata dengan dingin, "Tuan Harimurti, ayah saya sakit parah dan tidak dapat melihat para tamu. Tolong mengerti Tuan Harimurti." Kenzi berkata, "Nona Nindi, saya datang bukan untuk mengemis, tapi aku harus menemui ayahmu, bahkan meski itu hanya sebuah kunjungan." Kenzi hanya memiliki Ryo Sly sebagai pembantunya di Jepang, dan Kenzi tidak dapat melakukan banyak hal tanpa dia. "Ayo cepat pergi, jangan bicara omong kosong." Beberapa pria kuat yang berlatih seni bela diri di belakang Nindi Sly menunjuk ke Kenzi dan memarahi. Nona Nindi telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Presiden Sly sakit parah dan tidak akan melihat tamu. Kepala pelayan mengikuti. Ya, ayo pergi, kamu sudah mendapat sejumlah uang terakhir kali, jangan serakah lagi." Kenzi mengabaikan pengurus rumah, memandang Nindi Sly dan berkata, "Nona Nindi, Anda salah paham. Saya tidak datang ke sini untuk mencari dana, saya benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan dan ingin menemui ayahmu. Saya tahu bahwa Presiden Sly sakit parah, saya hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Jika Presiden Sly benar-benar sakit jika itu buruk, saya bahkan dapat membantu perawatannya, saya seorang dokter yang sangat baik." Nindi Sly berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu. Seperti yang saya katakan terakhir kali, kami tidak kekurangan dokter terkenal di keluarga Sly kami. Anda harus berkonsentrasi untuk mengusirnya." Nindi Sly tidak ingin dia terlibat lagi, dan segera mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. "Pergi." Pelayan bernama Akzai adalah seorang pria kurus dan kecil, tetapi dia memiliki temperamen yang besar. Begitu dia datang, dia mulai melakukan sesuatu dengan Kenzi, seperti mengejar lalat, mendorong dan membanting dia menuju pintu agar buru-buru keluar. Kenzi diam-diam terganggu oleh kekasarannya, membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi, dan mengaitkan jari-jari kakinya secara rahasia. Akzai tiba-tiba mendorong udara kosong, dan melemparkan dirinya ke ambang pintu. "Hei!" Kali ini, beberapa pria kuat yang berlatih seni bela diri tercengang. Wajah putih kecil ini juga bisa melakukan kungfu tangan kecil, dan berani memainkan tangan dan kakinya di depan kita. "Ayo mengepungnya, aku ingin bermain dengannya, dan mengajari pria ini." Sekelompok pria kuat yang berlatih seni bela diri berteriak. Kenzi dikepung, dan salah satu pria kuat keluar dengan wajah arogan dan menyingsingkan lengan bajunya. "Wajah putih kecil, ada cara untuk bermain dengan kakek. Jika kamu tidak bonyok hari ini, kakek ini akan malu." "Siklon, berhenti." Ketika pria kuat itu akan memulai, Nindi Sly menghentikannya pada waktunya. "Jangan terlalu sibuk, mereka hampir tiba." Di depan Kenzi, dia berkata dengan nada menghina, "Tuan Harimurti pasti menghargai diri sendiri. Di depan perguruan seni bela diri keluarga Sly, tidak semua orang bisa menemukan masalah. Jika Tuan Harimurti tidak mencintai diri sendiri lagi, saya dapat menjamin bahwa master-master di belakang saya ini akan dapat memberikan masalah. Di antara saudara-saudara ini, mereka juga bisa pukul kamu menjadi anjing mati." Segera saat dia mengatakan ini, orang-orang kuat berteriak, "Keluar, keluar. Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuhmu dengan kejam." Nindi Sly tidak berkata apa-apa lagi, dengan wajah cemberut, dengan rasa jijik yang dalam di matanya. Krens. Pada saat ini, suara rem datang dari luar gerbang, dan limusin hitam membentang dengan bendera oriental menempel kuat di depan gerbang. Pintu terbuka, dan beberapa setelan hitam turun, serta seorang raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter dan lebih gemuk dari gabungan 2 atau 3 orang. Raksasa yang sangat gemuk itu mengenakan jubah samurai oriental biru, dan rambutnya disisir menjadi aksesoris rambut pegulat sumo. "Tidak bagus." Eguchi Dojo mengirim pegulat sumo terkenal, level Oyokozuna, Musashi Soichiro, yang terkenal. Melihat pegulat sumo yang seperti raksasa, sekelompok praktisi seni bela diri di aula, semua orang tercengang. Nindi Sly berangsur-angsur menjadi pucat. Kenzi melihat mereka, dan melihat bahwa mereka semua takut pada pegulat sumo saat ini. Mengetahui bahwa mereka berada dalam kesulitan seperti menghancurkan perguruan, dia tidak membuat suara saat ini, dan berdiri diam untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. "Lihat, itu Soichiro Oyokozuna Musashi." Di jalan, pria dan wanita yang lewat melihat pegulat sumo besar, dan mereka semua berteriak dan menjerit, seolah-olah para penggemar yang tidak berotak melihat idola di hati mereka, dan mereka semua mengelilinginya, ingin menyentuh tubuhnya yang montok, atau ingin mengatakan beberapa patah kata padanya. Di negara oriental ini, pegulat sumo, terutama pegulat sumo yang sangat pemberani dan terkenal, seperti bintang NBA di Amerika Serikat, sangat dicintai oleh masyarakat. Pegulat sumo dibagi menjadi 10 level. Level Oyokozuna sudah menjadi level yang paling kuat, dan itu juga merupakan gelar kehormatan seumur hidup, setara dengan seniman bela diri tingkat master. Para pengawal berjas hitam itu menghentikan para penonton, dan pegulat sumo raksasa Musashi Soichiro melangkah keluar dengan keras dan melangkah ke gerbang perguruan Sly. Setiap kali dia melangkah, awan debu terlempar, dan sepertinya seluruh bumi berguncang karenanya.
Ini buruk, Nona. Mereka benar-benar mengundang Oyokozuna Musashi Soichiro. Papan nama perguruan kita pasti akan hancur. Pria kecil Aksai berkata dengan cemas, menyebabkan semua orang panik. Pada saat ini, tidak seseorang pun memperhatikan Kenzi lagi. Semuanya, jangan panik. Pria berotot yang dikenal sebagai Siklonus menggertakkan giginya dan berkata, para prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah. Demi papan nama emas aula persekutuan selai kita yang berdiri selama lebih dari 20 tahun, bahkan jika saya mati, saya akan menggigit sepotong daging darinya. Keberanian berdarah tidak menginspirasi semangat juang semua orang, dan semua orang menatapnya dengan gugup, mengetahui bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkan Musashi Shuichiro. Siklon benar, tidak ada cara untuk bersembunyi, bahkan jika kita tidak ingin menghadapinya, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Setelah Nindi Slay mengatakan ini dengan keras kepala, wajah cantik itu penuh dengan kesedihan. Dia tahu betul, bahkan jika semua saudara dan saudari bertambah, mereka tidak lebih baik dari pegulat sumo nomor 1 di timur, Soichiro Musashi. Pada saat ini, Kenzi menemukan kursi batu dan duduk dengan ekspresi santai, menyaksikan pertempuran tanpa terburu-buru atau melambat, seolah-olah menonton dari dinding.